Kericuan sempat terjadi di Jalan Magelang, Sleman, Yogyakarta, tepatnya di sebelah utara Grand Pacific Hall, tempat digelarnya acara Prabowo menyapa masyarakat dan Purnawirawan TNI Polri di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dalam video yang viral yang diterima CNN Indonesia, kericuan terjadi diduga akibat ada orang yang membawa spanduk Jokowi Maruf Amin. Rombongan yang sedang konvoy melihat spanduk yang dibentangkan oleh dua orang tersebut, mereka lalu mengejar dua orang tersebut. Seperti yang dilansir dari detik.com, Kapolres Sleman AKBP Rizky Ferdiansyah membenarkan sempat ada kericuan kecil. Diakuinya ada anggota yang di lokasi sempat melakukan tembakan peringatan untuk menghalau massa. Itu satu letupan problem yang mungkin akan bisa jadi pembahasan kita nanti. Tapi ada problem lain yang mungkin lebih substansi, adalah dugaan bagi-bagi uang katanya. Nah, menanggapi calon Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan para elit di Jakarta akan bagi-bagi uang jelang Pilpres, Menko Polhukam Wiranto meminta Prabowo menunjuk elit yang dimaksud. Mantan Panglima ABRI itu meminta jangan sampai ada tokoh atau masyarakat yang membuat pernyataan yang bersifat menimbulkan ketakutan. Akan bagi-bagi duit, buktinya apa? Itu tuduhan itu. Ya, Pak Prabowo mengatakan nanti elit-elit politik akan bagi-bagi duit. Elit politik itu siapa? Tunjuk. Ya, zaman sekarang nggak bisa membabi buta seperti itu. Tunjuk elitnya siapa? Uangnya berapa? Kepada siapa? Rencananya ada bagaimana? Apa rekaman, ada rencana rapat, atau pernyataan, silakan. Sampaikan kepada saya. Nanti elitnya siapa? Akan saya tindak tegas dengan hukum yang berlaku. Ya. Lewat kepolisian, lewat Bawaslu, ada salurannya. Tapi jangan sampai menimbulkan kekacauan dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya mengancam, membuat ketakutan. Ini tidak betul. Ya. Sementara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi tampil membela pernyataan Prabowo seperti yang diungkapkan oleh juru bicara BPM Prabowo Sandi, Viva Yoga Mauladi, bahwa praktik money politics merupakan fakta hukum tersendiri. Prabowo sendiri khawatir akan hal itu karena merusak demokrasi. BPM juga punya rencana khusus agar tidak terjadi money politics. Kecurigaan Prabowo Subianto tentang adanya potensi pembagian uang yang dilakukan elit Jakarta pada pemungutan suara 17 April mendatang sempat direspon oleh Menko Polhukam Wiranto yang meminta Prabowo menunjuk elit yang dimaksud agar segera ditindak. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Andre Rosiade meluruskan bahwa pernyataan Prabowo soal politik uang itu bersifat peringatan berdasarkan pengalaman saat Pilkada DKI Jakarta. Sementara menurut Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Jokowi Maruf Amin, Hermawi Taslim, peringatan Prabowo ini justru ditujukan untuk pasukannya. Bang Andre bicara mengenai calon, kan tadi capres dari Bang Andre katakan Pak Prabowo mengenai dugaan money politik uang di jelang Pilek dan Pilpres, sempat juga ditanggapi oleh Menko Polhukam Pak Wiranto yang mengatakan kenapa tidak ditunjuk saja, tunjuk siapa elitnya, berapa uangnya, kemana, dan bagaimana menjawab pertanyaan bahwa kenapa tidak ditunjuk saja siapa maksudnya? Ya, jadi gini Pak Wiranto. Tadi warning. Kan ini warning, Pak Wiranto nggak menyimak gitu. Nah, ini warning, ini disampaikan oleh Pak Prabowo. Seharusnya kalau Pak Wiranto tanya, kenapa nggak kasih tahu, tunjuk orang yang 2017 sudah ketahuan pelakunya siapa? Zaman Pilkada DKI Ahok Jarot waktu itu. Sembakonya di mana-mana. Proses hukumnya lah, Bawaslu rekomendasi apa? Polda Metro Jaya berrekomendasi, nggak ada, mana kasusnya, nggak ada, gitu. Jadi menurut kami ini warning, peringatan. Ya sekali lagi, jangan ulangi kasus Pilkada Warning DKI. kepada siapa, Bang Andre? Ya ke semua, kepada semua pihak, kepada khususnya yang orang-orang yang pernah melakukan itu di Pilkada DKI, gitu loh. sangat tidak fair menyamakan atau mempersepsikan Pilkada Jakarta dengan Pilpres. Ya. Mengapa kita katakan begitu? Karena aktornya juga berbeda sekali. Antara Jokowi dan Ahok itu kan siang dan malam. Nggak usah kita jelaskan lah apanya. Tapi poin kita adalah apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu ada dua sekarang. Pertama, ini kesempatan beliau untuk menunjukkan bukti-bukti yang lebih jelas. Atau ini harus dianggap sebagai peringatan dini kepada pasukannya untuk tidak main-main. Jadi justru buat pasukannya sendiri ini justru harus kita tangkap sebagai niat baik Pak Prabowo untuk memperingati pasukannya. Bukan buat teman-teman TKN. Dan itu gayung bersambut dengan tekad kita untuk memerangi money politik. Ini kan kompetisinya sudah bipartisan. Ya, hanya dua pasangan calon mempertarungkan ide sampai logistik. Nah, makanya justru
semua harus paham, dua pihak ini paham bahwa 190 juta pemilih itu semua mata menyoroti ke dua pasangan calon ini, termasuk urusan politik uang. Nah, kalau misalnya dua pasangan calon yang sebagai simbol penting di Indonesia dalam kompetisi 2019 ini tidak memberikan sinyal yang sama-sama kuat untuk saling berkomitmen memerangi politik uang, saya khawatir sebenarnya politik uang ini satu saat akan menjadi normalitas baru dalam proses elektoral kita. Itu tadi mungkin salah satu penyakit demokrasi yang mungkin akan kita bahas juga. Tapi dalam setiap proses kontestasi pemilu, berbagai problem penyakit demokrasi biasanya muncul dan berpotensi merusak kualitas dari proses demokrasi itu sendiri. Jika dibiarkan, bisa saja virus penyakit demokrasi ini akan menurunkan kualitas hasil pemilu kita. Apa saja kira-kira penyakitnya dan apa antibiotik yang pas untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ini, kita akan mengulas bersama Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Terima kasih Mas Burhan yang siap menganamnesa penyakit tubuh demokrasi kita ini ya. Kemudian ada Mas Bambang Harimurti yang punya kepekaan, biasa melihat dari dekat, dari jauh, dari kiri kanan mengenai apa sih, bagaimana penyakit-penyakit demokrasi ini ada dan mungkin selama ini kita tidak sadari. Terima kasih Mas Bambang sudah datang. Saya mau ke Mas Burhan dulu. Kalau kita bicara mengenai penyakit demokrasi, Mas, ini jelang pemilu, jelang garis finish, kita sadar nggak sih kalau kita anamnesa nih tubuh pemilu kita, tubuh demokrasi Indonesia saat ini, Anda bisa menganamnesa nggak apa kira-kira penyakit-penyakit utama yang mulai muncul nih, gejala-gejalanya, sudah stadium berapakah 2 bulan jelang pemilu? Kalau kita merujuk pada studi yang dilakukan misalnya Eurasia Group yang merilis bahwa demokrasi kita lampu kuningnya terutama di politik identitas. Kemudian The Economist Intelligence Unit yang menurunkan rating demokrasi kita sebanyak 20 tingkat dan lagi-lagi penyakit utamanya adalah masalah politik identitas. Jadi religious identity, political identity ini menjadi penyakit demokrasi yang secara empirik terbukti menurunkan peringkat demokrasi kita. Nah pertanyaannya apa itu identitas politik? Nah identitas politik itu sebenarnya tidak seluruhnya buruk. Misalnya kayak gerakan perempuan, gerakan buruh itu basisnya adalah gerakan politik identitas juga. Itu positif karena sesuatu yang awalnya berada di marginal itu coba ditarik masuk ke dalam politik yang lebih mainstream. Tetapi kalau sifatnya eksklusif dan kemudian memarginalkan kelompok lain supaya tidak ikut serta dalam proses politik, itulah yang buruk. Nah sekarang apa itu politik identitas yang buruk? Yang menganggap bahwa demokrasi elektoral hanya berhak buat mereka yang sama-sama berasal dari latar belakang primordial yang sama. Misalnya kalau non-muslim nggak boleh ikut dalam pentas demokrasi. Kalau dia berasal dari suku yang berbeda dengan mayoritas, nggak boleh. Itu jelas melanggar prinsip demokrasi. Karena dalam demokrasi, apapun latar belakang primordialnya, punya hak yang sama untuk mendapatkan entah itu dipilih atau memilih. Jika pemahaman itu diikuti atau dipahami atau dipercaya lebih banyak, semakin banyak orang, itu jadi penyakit. Betul. Dan studi tadi yang saya sebut, The Economist Intelligence Unit, Eurasia Group, Freedom House, itu mencatat selama beberapa tahun terakhir, demokrasi kita berkurang kualitasnya, karena makin maraknya politik kita ini secara global atau di Indonesia, Mas Burhan? Sebenarnya umum. Jadi yang terjadi sekarang, kalau istilah teknisnya nih, itu namanya democratic regression. Jadi ada kualitas di mana demokrasi mengalami kemandekan bahkan kemunduran. Nah, dan ini terjadi di Amerika Serikat. Bayangkan Mas, seorang Donald Trump 2016 bisa terpilih menjadi presiden, orang nomor 1 di negara paling kuat di dunia ini, dengan memproduksi 8 kali hoax per hari. Itu bisa menang. Terakhir 8 kali hoax itu berdasarkan penelitian saintifik. Jadi meskipun tiap hari memproduksi 8 kali hoax, masih menang. Itu nggak lebih nggak kurang tuh Mas Burhan? Mana polanya gitu? Ya kurang lebih lah. Di Brazil misalnya Jair Bolsonaro, dia memproduksi satu isu yang disebut dengan istilah post-truth. Karena politik identitas itu biasanya bisa beroperasi melalui post-truth. Saya nggak suka istilah post-truth. Bilang aja ini era kebohongan, di mana data objektif nggak penting. Yang penting adalah data emosional, data tanda kutip. Jadi yang penting adalah emotional truth. Nah di Brazil, Bolsonaro itu menang dengan jualan isu komunisme. Nah sekarang coba cek, ada nggak fenomena itu? Ada di Indonesia. Ini kita bicara langsung saja, langsung to the point. 2 bulan Mas Burhan, Mas Bambang jelang pemilu. Kalau kita lihat tadi Mas Burhan sudah mengatakan, sudah menganamnesa lah, paling tidak politik identitas. Satu lagi mungkin politik uang. Jadi studi saya ini hasil dari disertasi saya di ANU, Australian National University. Alhamdulillah sebentar lagi mau terbit.
oleh Paul Griffith Macmillan. Studi saya bandingkan data politik uang di dunia dan dari data di Indonesia yang saya lakukan post election survey 2014, politik uang kita itu menempati peringkat tertinggi nomor 3 sedunia. Wow. Nomor 3. 33% Oke. pemilih Indonesia waktu pemilu 2014 itu ditawari politik uang. Dan kita hanya kalah dengan Uganda dan Benin. Jadi ini Hanya menang. kalah oleh 2 negara tadi. Oke, makanya urutan Jadi kita 3. round 3. Nomor 1 Nomor 2-nya satunya Uganda dan Benin. Ada puluhan negara lain yang peringkatnya jauh di bawah. Oke. Itu yang menjadi masalah dan Anda lihat 2 bulan menjelang pemilu ini problem-problem gejala-gejala stadium-stadiumnya itu sudah mulai terlihat. Dua-duanya naik eskalasinya. Jadi eskalasinya naik dua-duanya. Kita akan jelaskan Mas Burhan, nanti akan kasih kesempatan kita bahas mungkin politik uang dulu, nanti baru bahas Ya. politik Oke. identitas, tapi usai jeda kami akan segera kembali sama. Kalau kita kerucutkan gitu ya, penyakit-penyakit banyak, tapi intinya kalau kita kan penyakitnya yang membuat bahaya itu kolesterol bisa menimbulkan banyak sekali penyakit, seperti gula juga bisa menimbulkan banyak sekali penyakit. Kalau kata Mas Burhan ini, politik uang dan politik identitas yang menimbulkan banyak sekali penyakit-penyakit demokrasi yang bisa merusak kualitas kita. Ketika kita bicara mengenai politik uang dulu Mas Burhan, gimana kondisinya saat ini? Apa yang Anda potret dari 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan kampanye terakhir? Memang banyak jenisnya ya politik uang. Ada yang sifatnya grosiran, ada yang sifatnya retail. Kalau grosiran misalnya pork barrel. Jadi memanfaatkan fasilitas negara dalam rangka untuk mencari suara. Nah, yang saya menjadi fokus itu adalah yang retail, yang dilakukan oleh aktor-aktor di bawah Betul. gitu ya. Nah, kalau dilihat dari polanya, itu politik uang di tingkat pileg, pemilu legislatif itu jauh lebih masif ketimbang di pilpres atau pilkada. Pola umumnya seperti itu. Salah satu penjelasannya adalah kalau di pileg itu aktor yang bermain jauh lebih banyak. Jadi bagaimanapun kita punya 300.000 lebih caleg yang bertarung di pemilu legislatif tingkat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota plus DPD. Oke. Sementara pilpres cuma 2 pasang. Ya. Itu satu penjelasan. Yang kedua adalah constituency size istilahnya. Itu jadi kalau di pilpres itu konstituensinya dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau ngasih 50.000 untuk 192 juta DPT, itu kan bisa mati berdiri itu calonnya. Tetapi kalau di pileg, apalagi tingkat DPRD kabupaten kota, itu basis konstituennya kan kecamatan. Betul. Jadi untuk 10.000 udah bisa lolos. Oke, jadi serangan fajarnya lebih masuk akal, kuat Lebih angkut banyak gitu ya Mas di ya. studi saya menunjukkan seperti itu. Dan polanya saya kira tidak akan berubah di 2019 karena kita masih memakai sistem pemilu yang sama, namanya proporsional terbuka. Oke. Jadi proporsional terbuka itu memberi insentif buat caleg untuk melakukan politik uang, karena pemilih memilih bukan hanya partai tapi juga caleg. Oke. Nah, dalam teori yang saya pakai namanya winning margin, itu buat caleg dalam satu partai untuk bisa lolos ke Senayan itu cukup dengan mengalahkan 1,6% suara. Jadi selisihnya tipis. Oke. Itu rata-rata umum. Artinya, kalaupun toh politik uang punya pengaruh 10,2%, itu jauh lebih dari cukup untuk bisa mendapatkan tiket maju. Hasil research Anda seberapa punya dampak ketika uang itu digelontorkan, diguyurkan kepada masyarakat? Masyarakat ya kemungkinan besar pasti menerima, tapi apakah ngaruh dengan apa yang diinginkan oleh Jadi saya kuantifikasi, itu efek politik uang itu 10,2%. Artinya ada 10,2% dari total pemilih yang pilihannya dipengaruhi oleh uang. Jadi dari 100% orang yang menerima Iya, uang, 10% diantaranya Betul. memilih orang yang memberikan. Ya, sebagian besar memang ambil uangnya, pilihannya berdasarkan hati nurani. Tapi jangan lupa, 10,2% ini itu ekuivalen dengan 18 sampai 20 juta orang. Wow. Dan 18 sampai 20 juta orang itu lebih dari cukup bagi si caleg dalam satu kandidat, karena kita pakai proporsional terbuka, untuk bisa mengalahkan teman separtainya. Oke. Ada calon anggota DPRD dari Jogja menang dengan selisih 1 suara. Kemudian ada Salim Mengga di Dapil Sulbar menang dengan selisih 25 biji suara. Oke. Jadi karena pertarungannya sangat ketat Iya. di internal partai. Nah, ini yang kemudian saya merasa, saya kebetulan punya survei di Timor Leste, punya data exit poll juga. Itu perbedaannya, Timor Leste itu pakai closed list proportional system, pakai proporsional tertutup.
Di sana demand side politik uang tinggi, 33% orang Timur Leste Menerima. merasa bahwa politik uang itu wajar. Oke. Di Indonesia 40%. Tetapi yang menerima uang di pemilu Timur Leste cuma 4%. Oke. Jadi demand side tinggi, supply side-nya rendah. Mengapa rendah? Karena calegnya tidak melakukan politik uang. Betul. Karena yang kampanye adalah partai politik. Di Indonesia 40% demand side-nya tinggi, supply side-nya tinggi. Mungkin politik uangnya beredar di level elit pengambil keputusan di partai-partai politik itu mungkin, Mas. Bukan. Jadi demand side-nya tinggi, toleransi politik uangnya tinggi, dan di Indonesia karena pakai proporsional terbuka, calegnya pun bagi-bagi uang. Dan karenanya supply sama demand side sama-sama tinggi. Oke. Di Timor Leste, gimana mau kasih uang? Lo pemilih memilihnya gambar partai, bukan caleg. Karena mereka pakai sistem Iya, pemilu iya. yang berbeda. Oke. Jadi salah satu agenda pendekatan institusi untuk melakukan proses untuk memotong politik uang adalah ganti sistem politik. Ganti sistem. Memang pertanyaannya apakah itu tidak memindahkan politik uang tingkat elit? Betul. Nah, kita bisa cari Oke. satu modifikasi. Ini antara telur sama ayam, kita harus bolak-balik ini antara masyarakatnya atau elitnya. Mas Bambang gimana perspektif mengenai politik uang ini? Saya sih lebih percaya masyarakatnya ketimbang elitnya. Karena Pak, sederhana seperti yang tadi, kayak Pilpres itu kan masyarakat milih. Wah, kalau mau 192 juta pemilih nyogok, mati berdiri kan. Tapi kalau caleg ini kan nggak banyak. Sehingga untuk nyogok pemilih legislatif itu jauh lebih rendah banknya. Tapi buat saya yang lebih berbahaya ketimbang 10,2% orang yang milih itu, lebih berbahaya menurut saya yang di menu. Jadi kalau saya sekarang lihat nih, saya Di kan menu Jakarta itu gimana, Selatan. Mas Bambang? Saya mau lihat nih sebenarnya di Jakarta Selatan ini saya kalau mau milih calon anggota DPR itu siapa kira-kira? Saya lihat terus, aduh saya pikir nggak menarik buat saya. Semua calon mah partai. Karena akhirnya calon itu saya lihat kemungkinan besar atau dia orang kaya atau dia temennya orang kaya yang mau sponsorin dia. Orang yang gampangnya lah orang kaya Faisal Basri gitu, yang suka bikin orang kaya sebel karena bela orang miskin, itu kecil kemungkinan bisa jadi calon. Padahal kan dia namanya dikenal gitu loh. Ya. Partai lebih suka kalau yang itu mendingan cari bintang film atau apa yang populer. Nah menurut saya ini problemnya. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan 100% pada partai. Saya kebayang kalau saya jadi sekjen partai, untuk ngidupin partai itu kan perlu uang. Dari mana uangnya? Ya kan? Nah, kalau pada saat pemilu ini kesempatan untuk siapa yang mau jadi anggota DPR, siapa yang mau jadi anggota DPRD, berani sumbang berapa ke partai. Ya, sehingga akhirnya menunya orang-orang yang kita pilih sebagai anggota DPR atau DPRD atau bahkan gubernur itu adalah orang-orang yang bisa menyumbang ke partai. Minimal kalau bukan uang pribadinya, uang temennya dia. Yang tentu temennya dia ada maunya dong. Jadi menurut Anda memang dengan sistem politik sekarang itu membuat kecanduan politik uang susah untuk dilepaskan? Di menu gitu? terutama, di partai. Kecanduan uang oleh partai. Makanya saya mengusulkan kalau ada salah satu perubahan, sebenarnya nggak gede kok. Kalau misalnya kita berani aja, satu suara dihargai Rp10.000 per tahun untuk partai. Jadi kalau partai dapat 1 juta suara, ya dia dikasih 10 miliar untuk setahun gitu. Ya, untuk dia membiayai partai. Sehingga sekjen itu nggak mikirin overhead partainya. Bendahara. Ya, bendahara nggak mikirin, dia cuma mikirin gimana cari kader terbaik untuk memenangkan. Jadi ini bukan persoalan hanya masyarakatnya yang suka doyan duit dan elitnya yang punya moral kurang baik dalam politik itu, Mas Burhan. Di tahun Hal yang lebih kompleks dari itu. Jadi pemilu 2004 itu politik uang sangat minim terjadi. 2009 studi saya menunjukkan ada 10% pemilih yang terpapar politik uang. 2014 33%. Jadi kenaikannya tajam. Salah satu Itu ekuivalen dengan ini nggak, Mas? Sistem pemilu. Kesuksesan orang yang memberikan itu nggak? Lagi-lagi angkanya 10% tadi. Betul. Saya sebelum bicara ke situ soal sukses tidaknya. Kalau ada peningkatan tajam, coba cek. 2004 kita pakai semi proporsional terbuka. Hanya ada 2 calon yang lolos melampaui BPP, Pak Hidayat Nur Wahid dari DKI 2 sama Saleh Yassin di Riau. 2009 hanya beberapa bulan jelang pemilu MK memutuskan memakai sistem suara terbanyak. Dan Anda ingat saat itu banyak caleg yang tidak siap karena hanya beberapa bulan. Akibatnya politik uang terjadinya juga tidak terlalu masif, hanya sekitar 10%. 2009 tuh, Mas. Tapi 2014
5 tahun sebelum pertarungan, sebelum perang Bratayuda di Padang Kurusetra, itu mereka udah siap-siap itu. Makanya insiden politik uang naik 3 kali lipat. Dari mulai yang grosiran sampai yang eceran, pork barrel Ya, tadi sampai... itu sudah menghitung pada saat mereka nentuin suara kursi dapat siapa di internal partai. Karena itu kan juga intensif tuh. Intensif. Siapa yang bisa kasih uang paling banyak ke partai Tapi Mas dapat Bambang suara. gini, kalau kita lihat ini kan politik uang hal yang selama ini kita sadari, tapi tingkat toleransi masyarakat kita 40% ya Mas ya terkait dengan politik uang. Kalau kita lihat kemarin ini yang memicu kemudian CNN Indonesia mengangkat lagi tema politik uang dalam 2 hari terakhir ini ketika calon presiden, salah satu calon presiden mengingatkan bahwa akan ada bagi-bagi uang dengan secara masif gitu. Menurut Anda dari di balik peringatan itu apa yang coba diingatkan, apa yang coba ditunjukkan dari semiotik, dari panggung depan dan panggung belakang politik? Saya kira kalau saya sih udah sederhana lihatnya. Pasti yang teriak itu adalah calon yang merasa kalah duitnya dibandingin lawannya. Sehingga dia merasa, waduh kalau saya bertempur di sisi itu, saya pasti kalah. Nah, kalau gitu dia akan mengangkat isu itu gitu loh. Ya, tapi kan dibales, buktinya mana gitu loh. Ya kan? Tapi kalau kita lihat gampang kasus kemarin aja lah Sandiaga Uno akhirnya dicalonkan PKS jadi wapres. Kan karena dia janji kasih 500 miliar itu kan terbuka. Gosipnya. Enggak, itu kan sudah diakui kan kalau itu udah bukan gosip ya. Menyumbang kepada uang perahu. Nah, itu kan menurut saya yang lebih berbahaya ketimbang ngasih 50.000 ke orang-orang. Karena kan itu orang masih punya pilihan, dia pilih atau enggak ketahuan. Ya kan? Tapi ada anggapan gini Mas Burhan dan Mas Bambang. Kalau misalnya daripada sistem proporsional terbuka kita bebas memilih calon yang kita pilih itu kata Mas Burhan berimplikasi pada semakin meningkatnya politik uang. Banyak masyarakat yang berpikir gini, mungkin sebagian elit juga berpikir gini, ya nggak apa-apa lah. Yang penting kan uangnya dibagi-bagi ke rakyat, bukan ke elit segelintir elit yang oligark saja gitu yang ada duduk-duduk di ada banyak cara untuk menjustifikasi perilaku menyimpang tadi. Salah satunya adalah tadi ada semacam entah itu religious justification, menganggapnya sebagai sedekah gitu ya. Tetapi yang saya khawatirkan 2019 itu begini, ini kan coverage itu terlalu banyak ke pilpres, karena pileg serentak, akhirnya pileg itu under reported. Padahal pertarungan di tingkat bawah, karena ada ratusan ribu caleg yang bertarung di sana, itu lebih banyak terkait dengan pileg. Nah kalau misalnya media, kemudian para kalangan civil society, kalangan NGO lebih banyak menyorot soal pilpres, itu saya khawatir pileg menjadi brutal betul. Kan mungkin kita sudah agak lebih tenang karena Badan Pengawas Pemilu sudah dikasih gigi seri yang lebih banyak dan gigi taring yang lebih banyak dibanding pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Itu menurut Anda cukup untuk memberikan ketenangan nggak buat publik supaya demokrasi untuk masalah politik uang yang jadi musuh kita bersama ini bisa lebih saya tidak yakin. Saya tidak yakin karena bagaimanapun sebagai peneliti saya sering jalan kemudian mengamati, mengobservasi di bawah. Itu real yang bertarung di bawah itu pemilu legislatif. Dan itu tidak ada kaitannya dengan pola koalisi di tingkat nasional. Karena pertarungan di dalam antar koalisi pendukung masing-masing calon juga luar biasa. Karena buat para caleg tadi, itu mahkota peperangan ada di pileg, bukan siapa yang menang di pilpres. Nah, yang menarik Mas Burhan ini terakhir sebelum kita pindah ke topik berikutnya, penyakit berikutnya politik identitas tadi kata Mas Burhan, kalau kita lihat daya tahan tubuh masyarakat, evolusinya dari pemilu ke pemilu, Anda lihat bagaimana masyarakat memandang politik uang ini? Apakah dulu terima mencoblos, terima tapi tidak mencoblos, atau tidak terima dan tidak mencoblos, atau seperti apa? Anda lihat ada evolusi yang menarik nggak? Yang paling banyak memang ada 3 jenis ya. Pertama adalah mereka yang anti politik uang, tidak akan menerima apapun yang ditawarkan. Yang kedua, ini yang paling banyak, mereka yang ambil duitnya, tetapi soal pilihan soal lain-lain. Yang ketiga, mereka yang menerima dan memilih sesuai dengan pemberian. Itu ada 3. Nah, tetapi di atas segalanya, salah satu penyakit terbesar politik uang adalah apa yang oleh Susan Stokes disebut dengan istilah reverse accountability, pertanggungjawaban yang terbalik. Apa itu? Kalau dalam demokrasi, pemilih itu bisa meminta mandat, meminta pertanggungjawaban kepada caleg atau capres yang mereka pilih, karena kita titipi suara. Tapi kalau sudah ditukar dengan uang, maka bukan pemilih yang bisa meminta mandat demokratik tadi, pemilih yang meminta pertanggungjawaban kepada caleg tadi yang meminta pertanggungjawaban kepada pemilih.
apakah kamu sudah milih saya atau belum? Karena suara kamu sudah Saya beli. tukar dengan harga yang murah. Itu juga penting. Mas Bambang, terakhir sebelum kita Ya. pindah. Ini kan kita sudah menganamnesa, sudah melihat masalahnya apa, tapi kayaknya ibaratnya Mas Burhan sudah dokter spesialis penyakit uang lagi. Penyakit politik uang aja baru bisa kasih paracetamol paling nggak untuk bisa mengatasi ini. Anda lihat dalam 2 bulan terakhir ini saya tetap menganggap, saya setuju dengan beliau ya dalam soal bahwa ini legislatif ini sangat kurang diperhatikan ya. Sehingga kalau kita tanya banyak orang, jangan-jangan orang-orang di sini sendiri, siapa kamu pilih? tapi Anda sebagai wartawan ngerti sekali loh kenapa media massa akhirnya tidak Iya, menyentuh saya ngerti, level saya itu ngerti. kan. Nah. Tapi maksud saya, kalau Dispeknya saya kurang ya? yang beda pendapat saya dengan beliau ini sangat concern pada pemilih ya. Kalau saya melihat dampak negatif politik uang itu justru pada menu pilihan. Ya, siapa yang menjadi calon-calon itu dampak politik uang di situ tuh jauh lebih baik. Sehingga menu yang kita dapat tuh bukan yang the best gitu loh. Bukan yang terbaik ya. Bukan yang primus terbaik. inter Coba deh Anda sekarang cek aja dengan jari ungu itu. Siapa sih? Anda di mana? Di Jakarta berapa? Saya Jakarta Selatan. Jakarta 2. Iya, Coba lihat Jakarta 2, calon-calon DPR-nya. Kenal nggak Anda orang-orang itu? Oke. Bayangin. Itu yang belum tentu ya Mas. ya? Iya, orang kayak kita aja cuma kenal beberapa gitu. Iya, tapi- Apalagi orang bawah. Dengan itu dengan ketidakkenalan menu, terbatasnya menu itu membuat orang jadi mudah lebih Iya, lebih mudah itu dibeli mana? gitu ya. Jadi orang kalau sama-sama nggak kenal, Oke. ya siapa yang kasih duit gitu. Oke. Tapi kalau kita kenal, orang ini brengsek, orang ini oke, dikasih duit pun, ya dia pilih orang Itu yang jadi dia suka. problem bersama dan itu jadi PR bersama yang kayaknya agak susah kita selesaikan di pemilu ini mungkin Iya, enggak, makanya the mother of all problem. Menurut saya the mother of all problem, kita harus rela lah kasih partai uang yang cukup supaya sekjen itu jangan pusing cari uang hanya untuk menghidupkan Tapi partai. Anda percaya sama kalau kita kasih uang banyak? Saya pikir ke elit kalau ya? kita kasih uang, nggak banyak kok. Kalau 10.000 per suara, nggak banyak. Iya. Dan kalau dia dikasih uang, nggak boleh nerima sumbangan lain. Oke. Bisa terbuka sistem keuangannya. Baik. Sehingga yang uang-uang gelap itu susah masuk. Nah, yang gelap juga ini mengenai tadi salah satu penyakit lain ini oke politik uang sudah kita selesaikan, agak susah kita paling nggak baru bisa minum paracetamol supaya nggak terlalu pusing. Biar nggak terlalu Parah gitu. Tapi mengenai politik identitas Mas Burhan, kita Iya. akan bahas mengenai ini usaha jeda berikut, tetap bersama kami. Dua problem utama kita dalam demokrasi pemilu ya ditahan dulu off air-nya nggak boleh keluar ya. Oke, kita bicara tadi politik uang, satu lagi politik identitas kata Mas Politik Burhan. identitas. Kalau tadi politik uang trennya meningkat, agak susah untuk menghentikannya dalam beberapa bulan terakhir menjelang pemilu. Politik identitas apa yang membuat ini kemudian terus meningkat? Kalau tadi kata Mas Burhan gejala global, tapi apa yang membuat ini terpapar ke sini virusnya? Seperti apa gitu politik identitasnya? Jadi politik identitas itu kan satu politik yang menggunakan kesamaan identitas sebagai cara mendongkrak elektabilitas dan biasanya satu paket dengan post-truth gitu ya, pasca kebenaran tadi. Saya sebut kita terkena residu dari fenomena global karena memang terjadi di mana-mana. Di Eropa itu partai-partai kanan mengalami kenaikan tajam. Bahkan kemarin Macron itu sempat hampir saja goyang itu melawan si Le Pen. Kemudian kita tahu sudah menghasilkan entah itu kemenangan Brexit, kemenangan Donald Trump, Jair Bolsonaro di Brazil. Ada banyak contoh yang menunjukkan post-truth dengan skema politik identitas menampakkan keberhasilan. Bagaimana nah, dengan itu yang mungkin Indonesia, dicoba. Mas Burhan? Nah, salah satu Apakah faktor internal atau faktor eksternal yang lebih dominan? Nah, kalau di Indonesia kan bagaimanapun 2017 waktu Pilkada DKI Jakarta kemarin banyak scholars, banyak sarjana, saya salah satunya yang percaya bahwa kemenangan Gubernur DKI Jakarta kemarin itu ditentukan oleh kesamaan politik identitas. Data saya menunjukkan 34% pemilih itu memilih Mas Anies karena faktor kesamaan agama. Itu exit poll Anda? Exit poll. Gitu ya. Jadi 34%. 34%. Jadi besar sekali itu angkanya. alasan terbanyak memilih karena itu. Ya, ada yang menganggap bukan itu salah satunya, satu-satunya. Betul, tentu saja ada teori lain, misalnya Ian Wilson yang percaya bahwa karena faktor Ahok yang terlalu represif terhadap wong cilik itu ya, melalui penggusuran dan seterusnya. Tetapi ada residu global, ada juga
pupuknya di dalam Langsung itu. saja, kita sampai 2 bulan terakhir dan 6 bulan masa kampanye, 7 bulan masa kampanye ini Anda lihat gerakannya, grafisnya naik terus nggak? Kolesterolnya terus naik sampai berpotensi stroke atau... Kolesterol saya tinggi nih. Iya, makanya sampai berpotensi stroke nggak nanti pada Nah, April? Atau kalau di Jakarta itu kan problemnya berbeda dengan Pilpres secara nasional. Di Jakarta kemarin kita punya pengalaman yang jarang sekali terjadi, di mana Jakarta yang 85% Muslim itu salah satu calon gubernurnya non Muslim, dan bukan hanya non Muslim, tapi double minority. Dia juga berasal dari etnik Cina, dan bukan hanya non Muslim dan Cina, tapi juga triple minority karena gaya komunikasinya nggak bisa dikontrol. Gitu ya. Jadi ada di luar banyak politisi kebanyakan gitu. di luar politisi kebanyakan. Jadi sementara di Pilpres itu kita belum pernah punya pengalaman calon presiden, calon wakil presiden yang berasal dari non Muslim. Tapi kalau lagi-lagi Mas Burhan mengatakan Pilkada DKI Jakarta yang sangat khusus dan sangat spesial Unik. gitu, kasusnya unik. Bagaimana dengan gejala Tempat lain di provinsi lain. global Indonesia maksud saya di tengah 7 bulan masa kampanye Pileg dan Pilpres ini Saya punya gini, Mas. Saya kebetulan 2017 presentasi di Oxford University. Paper saya, Religious and Ethnic Sentiment in Subnational Election in Indonesia. Polanya menarik. Kapan politik identitas bekerja dan kapan tidak. Nah, polanya di provinsi kabupaten kota yang komposisi etnik dan agamanya tidak terlalu timpang, artinya relatif berimbang, politik identitas bekerja tanpa atau dengan dimobilisasi. Misalnya di Indonesia di mana? Misalnya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, kemudian di Sumatera Utara, di Maluku, itu Muslim non Muslim tidak terlalu jauh. Makanya tanpa harus ada 212 udah jalan itu. Jadi yang Muslim memilih calon gubernur Muslim, yang non Muslim memilih calon gubernur non Muslim. Tapi makanya mereka kadang-kadang berpasangan kan. Kadang-kadang ada. Nah, jadi tapi misalnya yang dilihat- wakil sama tapi yang ketuanya dilihat seperti biasanya nomor Kalimantan satu. ya. Biasanya dilihat yang nomor satu, calon gubernurnya atau calon bupatinya. Tetapi di Pilpres itu umumnya faktor itu nggak bekerja, Mas. Karena bagaimanapun Pak Jokowi Muslim. Ya. Jadi kalaupun misalnya mau diserang dari sisi itu, maka faktor yang kedua mungkin bukan religious identity-nya, tapi level of religiosity, tingkat keberagamaannya. Jadi yang diserang itu ini Saleh enggak? Ini representasi Muslim enggak? Dan itu sudah mulai terjadi belum, Mas? Udah kalau itu. Oke. Kalau Sejak 2014 mungkin ya. Mas Babang, Anda lihat nggak? Maksudnya apakah Jakarta, Kalimantan Barat, Maluku itu akan jadi terpapar jadi gejala nasional nggak? Terutama di Pilpres gitu Enggak, ya? kita yang sedihnya tuh sebenarnya gini. Memang politik identitas ini sesuatu yang jauh lebih kuat ketimbang politik uang menurut saya. Kayak kita bayangin lah, Amerika aja lah untuk memilih seorang presiden yang Katolik kan baru Kennedy itu setelah 100 berapa tahun. Bahkan perempuan belum deh. Perempuan dia belum pernah sampai sekarang ya. Nyaris. Orang hitam dulu, orang hitam juga tahun separuh hitam lah baru ya kan. Minoritas. Obama. Ya Obama pada orang hitam kan 12% di sana. Tapi Obama itu kan separuh hitam sebetulnya. Iya, tidak murni hitam. Tidak murni hitam. Yang agak maju dalam hal itu menurut saya Filipina. Di negara Katolik yang bisa milih Ramos waktu itu seorang Protestan gitu ya. Jadi menurut saya di Prancis yang non Katolik malah belum ada gitu ya. Ya, jadi menurut saya itu memang harus kita terima sesuatu yang susah gitu loh. Orang yang punya keyakinan yang beda untuk terpilih, dia tuh mesti super atau keadaan istimewa seperti di Filipina lah, Ramos. Itu kan yang sebenarnya- kita jadi problem tuh gini, masalahnya ketika itu dijadiin tema kampanye, ya. Sebetulnya Itu yang jadi bahaya. nggak Sebenarnya harus, sebetulnya itu nggak masalah perlu. identitas itu biasa saja sebenarnya. Sebenarnya itu dari lubuk hati kita yang paling dalam ya kita akan milih sesuai sebenarnya dengan gini, preferensi orang itu. secara naluriahnya itu cenderung akan milih yang sama identitasnya dengan dia secara naluriahnya ya. Sehingga kita perlu pendidikan untuk bilang meritokrasi itu perlu pendidikan lah. Ya. Kalau John Dewey dulu mengatakan memang demokrasi harus ada pendidikan. Bagaimana hidup secara demokratis. Nah, masalahnya di Indonesia itu adalah, dan nggak cuma di Indonesia, ketika kelompok yang merasa mayoritas, tapi kalau adu politik uang pasti kalah. Karena dengan yang minoritas, kekuatan ekonominya jauh lebih lemah. Ini yang menyebabkan jadi runcing. Akhirnya yang mayoritas ini merasa, karena gua nggak punya politik, gua nggak punya uang sebanyak lawan gua. Akhirnya pakai identitas. Gua pakai identitas gua. Nah, Gitu. saya punya data 2018 bulan Agustus
kita menanyakan soal keberatan atau tidak keberatan jika Muslim atau non-Muslim menjadi pemimpin politik. Presiden, wakil presiden, bupati, gubernur, macam-macam. Kita punya data ya nanti bisa dikeluarkan ya. Kita tanyakan baik ke Muslim atau non-Muslim. Kalau pertanyaannya ke responden Muslim, keberatan atau tidak keberatan jika non-Muslim menjadi bla bla bla. Jika respondennya non-Muslim, kita tanya keberatan atau tidak keberatan jika orang Islam menjadi bla bla bla. Nah, saat yang sama kita punya pertanyaan, apakah ibu bapak merasa menjadi mayoritas atau minoritas di kecamatan tempat tinggal ibu bapak? Hasilnya apa? Polanya menarik. Polanya mau Muslim atau non-Muslim, jika merasa mayoritas itu lebih intoleran ketimbang mereka yang merasa sebagai minoritas. Artinya ada majority privilege di situ. Meskipun non-Muslim di Indonesia bagian timur, di itu Papua, relatif di NTT lebih misalnya. intoleran ketimbang non-Muslim yang di Indonesia bagian barat. Karena di Indonesia bagian timur, terutama di beberapa provinsi mereka mayoritas. Yang terakhir, jika memang politik identitas ini memang Mas Burhan ya, sudah ada dan ini akan tetap lestari sampai kapanpun gitu ya. Kalau dalam waktu 2 bulan terakhir ini akan ada problem nggak? Akan ada meruncing dan kemudian menggores-gores luka dan berdarah nggak? Membuat kita berdarah apa nggak? Dengan kondisi yang saat ini ada ya? Sebenarnya sudah terjadi. Ada emak-emak yang kampanye pakai isu-isu abad pertengahan. Larangan azan, zombie komunisme dihidupkan lagi. Itu sudah terjadi. Meskipun lagi-lagi kalau memakai cara seperti yang terjadi di Jakarta nggak bisa. Sejelek-jeleknya Pak Jokowi, Muslim beliau itu. Jadi agak repot juga. Apalagi wapresnya ketua Majelis Ulama. Meskipun setelah bergabung sama Pak Jokowi, kadar keulamaannya dipertanyakan. Iya. Ini masalah kesalehan yang diukur. Oke, Mas Burhan, terima kasih Mas Bambang. Sayang sekali, ini menarik sekali. Lain kali kita akan diskusi lagi mengenai hal ini yang lebih substansi kalau kata Mas Burhan. Biar nggak soal elektabilitas terus. Biar nggak soal genderuwo yang kabur dari dunia mistis ke dunia politis itu tadi ya. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Mas Bambang atas perbincangannya. Kami akan segera kembali usaha jeda, tetap bersama kami.